Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngebahas tentang Mi Box 4. Jadi di zaman PSBB kayak gini kan kita tetap harus nggak boleh keluar rumah nih, sedangkan di rumah udah bosen banget. Jadi salah satu solusinya itu yaitu menikmati entertainment, hiburan itu pakai TV layar lebar. Kan beda kalau nonton film itu pakai handphone layar segitu-segitu aja. Kira-kira si Mi Box 4 ini bisa ngapain aja? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Nah, jadi si Mi Box ini tuh bentuknya kayak gini. Mi Box 4 nih ukurannya kecil banget sih, cuma segenggaman tangan gini. Ini bentuknya ringan juga, terus juga dia bahannya warna hitam ya. Ini di sini bahannya kayak matte gitu, jadi nggak ada bekas sidik jari, kelihatan halus-halus gitu. Plastiknya juga kelihatannya kokoh. Nih di bawahnya tulisan Mi Box tuh sama serial number. Kalau atas cuma ada Mi doang, sisanya nggak ada apa-apa lagi. Di bagian belakang ini langsung kita bahas. Jadi di sininya dari paling kiri ini colokan aux ya, buat misalnya kalau kalian mau audionya speaker pakai colokan kabel itu pakai slot aux ini. Terus yang sebelahnya ini ada slot HDMI, jadi langsung buat colokin kabel ke TV-nya. Dan ini ada colokan USB. Nah di sini bisa kalian colokin USB mouse, keyboard, atau juga kalau mau dicolokin USB storage ya buat baca file dari USB, buat putar film gitu juga bisa colok di sini. Dan yang terakhir ini colokan power aja sih, cuma kabel buat power in aja kayak gitu. Terus remote-nya bentuknya seperti ini. Remote-nya jadi kalian bisa voice command juga. Jadi kalau mau kayak kasih perintahnya kan, kalau nggak punya keyboard ketik-ketik itu males buat search YouTube, mendingan langsung tahan ini voice, suruh play YouTube channel apa bisa dia. Dan ada tombol Netflix juga, jadi ringkes sih, tombolnya juga nggak macam-macam gitu. Tampilan awalnya tuh nanti langsung kayak gini ya. Fiturnya itu udah berarti ini jadi Android TV nih. Android TV-nya itu udah kelihatan nih langsung dari dia punya settingannya. Di sini kita bisa lihat ada bisa Play Store ya buat install aplikasinya. Kalian lihat, nah ini udah Play Store. Terus juga kerennya di sini tuh si Mi Box 4 ini tuh udah bikin displaynya itu sampai bisa 4K 60 fps. Kalian lihat di sini bisa sampai 4K 60 fps dengan resolusinya, jadi tergantung TV-nya kuat apa enggak. Kalian bisa ini mentok banget spesifikasi layar ya. Nah di sini tuh jadi kalian cukup koneksiinnya tuh pakai HDMI kabel ke TV, dan juga asal ada WiFi aja udah langsung bisa nyala kayak gini. Nah ini kita cobain ya sesuai dengan fungsi utamanya lah ya. Harusnya sih ini kan Mi Box TV, jadi ngerubah TV apapun yang nggak smart ini jadi smart, jadi Android TV. Nah, gue lebih suka di sini Android TV dibandingin Samsung OS bawaannya ya. Itu nggak enak sih tampilannya, dan aplikasi apa-apa juga nggak ada. Di sini kita langsung kasih lihat aja nih contohnya. YouTube-nya aja tampilannya juga beda karena ini udah Android TV. Kalian lihat di sini YouTube-nya. Kasih contoh. Nah, di sini kita coba putar video yang 4K, itu udah bisa nyala. Jadi kalau misalnya Samsung OS TV biasa aja kayaknya agak nge-lag ya kalau buat muter 4K. Emang yang generasi punya gue sih udah agak ketinggalan zaman. Tapi ini karena si prosesornya di dalam Mi Box ini kenceng banget, udah quad-core juga, dan cukup bisa buat ngapain aja sih jadinya. Kalian lihat tampilannya bisa 4K, udah kuat 4K, bisa 60 fps. Jadi buat kualitas gambar udah top tier banget. Selama kalian ada internet bisa ngapain aja. Nah selanjutnya yang menurut gue gak kalah penting juga itu karena kita bisa jadi juga nonton TV lokal ya. Kalau kayak di rumah gue gini signal GSM tuh semua mati, dan antena TV juga gak bisa dapat channel apapun. Jadinya satu-satunya jalan itu pakai internet buat streaming media apapun, buat angkat telepon dan juga buat nonton TV. Di sini udah ada aplikasi namanya Video terinstall di dalam si Mi Box 4 ini. Kita bisa buat nonton film-film lokal ya. Jadi dia banyak channel juga, ada kayak channel BIN, nanti ada channel RCTI, ada misalnya Trans TV, ada Kompas, pokoknya banyak lah TVRI. Jadi channel lokal pun kalian bisa nonton di sini, jadi aman, tetap nggak ketinggalan sama berita-berita lokal juga. Beda kalau misalnya kita pakai TV berlangganan doang kan biasanya channel lokalnya nggak ada. Wah iya. Kalau bisa lihat RCTI-nya aja udah HD di sini. Siap.
Nah, alasan terakhir yang menurut gue yang paling penting sih justru itu karena gue bisa nonton Netflix pakai Android TV ini. Kenapa bisa nonton Netflix cuma pakai Android TV ini? Karena di internet di rumah gue itu provider pakai IndiHome. Jadi kalau nggak pakai Android TV, kita langsung konekin dari Samsung TV OS itu bukan Netflix pasti keblok. Jadi solusi satu-satunya kita itu di Android TV jadinya bisa install yang namanya VPN di sini. Kalau udah install VPN, kalian jadinya bisa buka si Netflix ini udah nggak keblok lagi. Di sini gue pakainya Express VPN, gue kasih ke kalian. Gue connect dan udah ke Los Angeles ya, ke USA. Ini jadinya bisa buka Netflix. Nah, ini kita cobain Netflix. Sini langsung bisa nonton. Ini kalau tadinya nggak pakai VPN itu nggak bisa buka, pasti keblok karena ini IndiHome. Kalian yang udah pakai IndiHome pasti tahu lah. Ini udah install, jadinya bisa langsung start nonton filmnya dan kualitasnya juga bisa sampai 4K. Ini menurut gua salah satu alasan terpenting sih kenapa gua menyukai Android TV dibandingin Samsung OS. Yang TV ini sebenarnya udah smart, tapi karena Samsung OS nggak bisa buat install VPN gitu-gitu. Jadi Android TV tetap menurut gua the best karena Play Store-nya banyak banget isinya. Di Mi Box 4 ini juga ada fitur yang keren banget itu karena udah built-in Chromecast. Jadi kalian tuh nggak perlu beli lagi yang namanya Chromecast. Di sini tuh kalian bisa nge-cast HP kalian ke layar TV ini dengan wireless ya. Ini kalau gua kasih contoh, langsung aja pakai handphone gua Samsung di sini dan gua bisa langsung cast ke Mi Box 4 nih. Kalian lihat di sini habis gua cast, jadi langsung layar kita mirror. Ini handphone sama di layar TV langsung sama. Ini gunanya ya banyak lah, bisa langsung mirror handphone, bisa setel film, bisa buka foto dan lain-lain. Ini guna banget. Kalian lihat, ini udah built-in Chromecast aja, kalian tahu lah harga beli Chromecast aja bisa berapa ratus ribu sendiri. Nah di sini udah ada built-in, jadi worth it banget. Udah ada fitur kayak gini. Dan karena si Mi TV ini tuh jadinya bikin TV kita jadi Android TV. Nah ini contohnya nih, kalau karena Android isi banyak game bisa diinstal. Kalian udah bisa lihat kurang lebih game-game familiar di Android ini bisa diinstal di TV. Seperti ada Asphalt, ada macam-macam lah, ada Hungry Shark. Tapi kebanyakan sih katanya disuruh mainnya pakai remote joystick lebih enak. Tapi nggak masalah tuh, karena bisa dikoneksi pakai Bluetooth asal pakai punya remote Xbox atau remote PC yang biasa connect pakai Bluetooth, bisa jadi joypadnya sih. Kita cobain aja, coba main Crossy Road. Caranya bisa kita mainin pakai remote. Kalau handphone kalau emang misalnya TV kalian yang biasa-biasa kayak Samsung nggak bakal ada game kayak gini. Nanti bisa main. Menurut gue ini keren sih. Fitur yang cukup penting, mati deh. Selain game ini juga masih banyak game-game lain, tapi gue coba kasih lihat kalian yang simple-simple aja dulu. Dan tentu aja kalau namanya nikmatin entertainment, nonton TV itu kan enakan kalau suara juga kencang. Nah di sini jadi si Mi Box ini juga bisa dikonekin ke speaker pakai Bluetooth nih. Dan di sini gue coba kasih lihat kalian konekin ke speaker ini. Ini udah terkonek, gue share revolve sound link. Jadi suaranya jadi makin kencang, oke banget kan. Bluetooth di sini juga fungsinya kan tadi seperti gue bilang bisa buat jadi keyboard eksternal, buat kalau search YouTube gitu atau buat browsing. Bisa juga di sini untuk kayak main game tadi pakai joystick. Tapi yang menurut gue paling penting ya buat speaker eksternal, buat speaker wireless tentunya. Jadi kalian lihat kalau buat buka YouTube di sini suaranya akan jauh lebih kencang tentunya. Speaker jauh lebih kencang daripada harus pakai suara dari TV doang, jadinya kualitasnya meningkat tentunya. Dengan segala kelebihan yang ditawarin sama si Mi Box 4 ini, harga 750.000 itu sih menurut gua kemurahan banget. Yang pasti sangat worth it untuk dibeli
Karena kalau kalian lihat Google Chromecast aja yang fungsinya cuma buat casting itu harganya 800.000, dan si Mi Box 4 ini harga 750.000 udah bisa casting Google Chromecast, itu udah balik modal kan. Ditambah lagi punya fitur bikin TV kalian yang nggak smart tuh jadi smart, jadi Android OS. Ini keren banget. Dan menurut gua di zaman PSBB kayak gini penting banget buat kita biar tetap nggak bosen di rumah ya. Kalian pasti ada lah di rumah ada TV yang gede udah lama nggak kepake, tapi karena nggak bisa Android TV jadinya males. Nah dengan anak Mi Box 4 ini, TV yang ketinggalan zaman itu jadi bisa Android TV. Gua sendiri pun udah menggunakan si Samsung TV ini udah lama, tapi gua jarang pakai karena nggak bisa Netflix. Karena Samsung OS itu tadi gue udah jelasin nggak bisa install VPN. Dengan si Mi Box 4 ini karena bisa install VPN jadinya bisa nonton Netflix di sini. Jadi gue sangat merekomendasikan banget untuk membeli Mi Box 4 ini. Kalau misalnya kalian tertarik, ntar akan gue kasih link pembeliannya di description di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gue akan jawab pertanyaan kalian seputar Mi Box 4. Gue Agus, this is dari Gadget Review. See you next time.